Pada Hughes, ada kemungkinan akan bela Liverpool. Kembali lagi bersama Wong Timnas News. Kabar terbaru Timnas Indonesia, Kevin Dick udah disetujui DPR dan siap menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kevin Berdong dan Jay Injaj tebar ancaman kepada Jepang dan Arab Saudi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak berita berikut ini. Proses naturalisasi Kevin Dick sudah beres di DPR dan sudah disetujui. Anggota DPR Komisi 10 Demokrat Anita Jakobaga dari NTT minta ini yang terakhir. Di sisi lain, media Jepang kena prank. Sudah senang tidak ada Kevin Dick di timnas nanti, Menpora akan usahakan. Anggota DPR Anita Jakoba dari NTT sempat jadi sorotan karena berharap ini proses naturalisasi yang terakhir. Padahal masih ada banyak pemain yang akan segera diproses menyusul Kevin Dick, mengingat kurangnya pemain striker di timnas Indonesia. Menurut anggota DPR Anita dari NTT ini, di Provinsi NTT banyak melahirkan pemain-pemain terbaik, dan menurutnya Indonesia butuh menaturalisasi pelatih, bukan pemain. Anak-anak dari kampung NTT datang dari keluarga sederhana yang biasa prihatin, mau bekerja keras sehingga sangat pantas jika mereka mendapatkan pelatih-pelatih yang baik, dan kalau perlu pelatih naturalisasi. Agar melahirkan anak bangsa yang berkualitas, pendapat mencari pelatih yang baik untuk anak-anak usia dini memang sangat dibutuhkan. Bagi negara kita, hal tersebut sudah dijawab Menpora Dito, bahwa Indonesia saat ini terus melakukan seleksi pelatih yang nantinya yang terpilih akan memiliki lisensi dan menggembleng pemain-pemain muda. Namun hal yang menjadi pertentangan bagi anggota DPR ini adalah permintaan ini yang terakhir menambah pemain naturalisasi. Pasalnya timnas Indonesia masih sangat butuh pemain-pemain yang untuk lolos ke Piala Dunia, karena menurut Menpora Dito, jika pemain mulai berusia 20 kebanyakan mereka bakatnya menghilang dan tidak mampu bersaing di ajang seperti Piala Dunia. Dari itu Menpora Dito menegaskan bahwa proyek naturalisasi ini masih jangka panjang sepak bola Indonesia, sepanjang timnas Indonesia belum bisa melahirkan pemain usia 20 ke atas yang bisa bersaing di ajang yang seperti Piala Dunia dan Piala Asia. Dan yang menarik perhatian adalah komentar dari anggota DPR Ferel, yang ganteng, dari fraksi PAN. Komentar Ferel sangat mendukung langkah Ikangkah PSSI dalam menambah pemain naturalisasi, juga sangat setuju dengan penambahan pemain seperti Kevin Dick. Dari itu, semoga timnas Indonesia tetap bisa menambah pemain naturalisasi, demi untuk bawa lolos ke Piala Dunia. Media Jepang kena prank. Udah bersyukur Kevin Dick tak bisa perkuat timnas Indonesia. Kini Kevin Dick sudah diproses dan akan selesai dalam 3 hari. Di sisi lain, inilah kabar pemain abroad timnas Indonesia Eliano Reijenders, Kelvin Verdong, dan Tom Haye jelang ke Indonesia. Awalnya media Jepang mengabarkan dampak ketidakhadiran Kevin Dick. Media Jepang bersyukur saat melawan Jepang bek elit Eropa ini tak perkuat timnas Indonesia. Media Jepang merasa bersyukur atas dugaan keputusan tertundanya proses naturalisasi Kevin Dick yang diharapkan memperkuat timnas Indonesia. Artikel ini akan membahas dampaknya terhadap timnas Indonesia dan bagaimana hal itu mengubah dinamika pertandingan serta harapan tim tersebut. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan utama antara timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Meskipun timnas Indonesia kehilangan beberapa pemain karena cedera dan hukuman, kehadiran pemain potensial seperti Tom Haye, Jay Injaj, dan Rafael Struijk tetap menjadi daya tarik. Media Jepang, Football Tribune Jepang merasa bersyukur ada satu pemain keturunan berkualitas elit Eropa yang diduga batal memperkuat Indonesia. Sosok yang dimaksud media Jepang tersebut adalah bek andalan FC Copenhagen, Kevin Dick. Kevin Dick diharapkan sudah bisa tampil saat pasukan Sintayong menghadapi 2 pertandingan kandang kontra Jepang dan Arab Saudi di bulan November ini. Awalnya diduga, harapan tersebut meleset karena Indonesia baru saja berganti pemerintahan dari Presiden Joko Widodo.
Sebenarnya timnas Indonesia untuk pemain naturalisasi sudah bagus dan mumpuni, terutama untuk pemain belakang. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemain depan yang masih kurang tajam untuk mencetak gol. Masalah pergantian pemerintahan ini membuat proses naturalisasi Kevin Dix diduga media Jepang akan tertunda, sehingga diprediksi bakal siap bermain pada laga FIFA Matchday Maret tahun 2025 mendatang. Namun, kehadiran Kevin Dix benar-benar akan terjadi dan menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Media Jepang kena prank dan semoga timnas Indonesia meraih kemenangan. Di sisi lain, inilah kabar terbaru para pemain abroad timnas Indonesia di kompetisi Eredivisie 2024/2025 seperti Eliano Reijenders, Kelvin Verdonk, dan Tom Haye. Artikel ini mencatat kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh para pemain tersebut dalam membela klub-klub di Belanda. Para penggemar timnas Indonesia pasti antusias melihat performa pemain-pemain mereka di dunia internasional, terutama di Eredivisie. Pada pekan terakhir, Eliano Reijenders dari PEC Zwolle tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Go Ahead Eagles. Meskipun hanya bermain selama 5 menit, penampilan ini tetap menjadi catatan positif bagi Eliano. Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen juga mencatat penampilan apik sebagai starter dalam kemenangan telak atas Groningen. Meskipun menerima kartu kuning, Verdonk terus menunjukkan kualitasnya dalam 11 pekan Eredivisie. Sementara Tom Haye, meskipun gagal membawa Almere City meraih kemenangan, tetap konsisten dalam penampilannya sejak didatangkan pada pekan kelima. Meski belum mencetak gol atau assist, Tom Haye tetap menjadi salah satu pilar timnya. Selain itu, Ivar Jenner juga akan segera beraksi bersama Jong FC Utrecht dalam pertandingan melawan MVV Maastricht bermain di kompetisi Eredivisie 2024/2025. JIZ dan Kelvin Verdonk kirim ancaman serius bagi tim-tim papan atas Asia, Jepang, dan Arab Saudi. JIZ dan Kelvin Verdonk, dua pemain kunci yang sedang menonjol dalam kompetisi Eropa, memberikan ancaman serius bagi tim-tim seperti Jepang dan Arab Saudi dalam langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Kapten timnas Indonesia, JIZ, telah menampilkan performa luar biasa dengan Venezia, sementara Kelvin Verdonk solid sebagai bek kiri yang dapat diandalkan bersama Groningen. Kedatangan mereka memberikan optimisme bagi timnas Indonesia dalam menghadapi pertandingan krusial serta tantangan berat yang menanti. Dalam pertandingan terbaru Serie A saat melawan Inter Milan, JIZ menampilkan kelasnya meskipun pada akhirnya timnya mengalami kekalahan tipis 1-0. Penampilannya di jantung pertahanan Venezia memberikan tantangan sulit bagi Inter Milan, serta memberikan kontribusi signifikan dengan pergerakan dan umpan-umpan yang mengancam. Kelvin Verdonk juga tak kalah impresif dengan performa solid sebagai pemain inti dalam kemenangan 6-0 atas Groningen, menunjukkan kemampuan kuat dalam menjaga pertahanan klubnya tanpa kebobolan. JIZ dan Kelvin Verdonk akan menjadi aset berharga dalam pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi. Ujian terakhir JIZ melawan Parma sebelum bergabung kembali dengan timnas Indonesia akan memperlihatkan kesiapannya menghadapi pertarungan berat di kualifikasi. Sementara Kelvin Verdonk, dengan pertahanannya yang kokoh tanpa kebobolan melawan Groningen, siap menghadapi tantangan serius yang menanti dalam pertandingan penting. Ketangguhan JIZ dan Kelvin Verdonk merupakan ancaman serius bagi lawan-lawan timnas Indonesia seperti Jepang dan Arab Saudi. Kedatangan JIZ dan performa solid Kelvin Verdonk memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Meskipun kemungkinan kehilangan beberapa pemain kunci, seperti Iljes, keterlibatan pemain potensial lainnya seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner memberikan kesempatan bagi tim untuk tetap kompetitif. Semua mata tertuju pada pemain-pemain Indonesia yang bermain di level Eropa, dengan harapan mereka dapat bersatu, fokus, dan memberikan yang terbaik dalam perjalanan menuju zona aman grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong tetap tidak panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia walaupun dia sudah pulih dari cederanya. Mengapa Sintayong tidak memanggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, baru-baru ini memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk
Padahal sebetulnya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam dipastikan sudah sembuh. Sintayong sebelumnya telah memutuskan 27 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu, tidak ada Asnawi Mangkualam. Sintayong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera hamstring yang membuat sang pemain harus beristirahat selama 2-4 pekan. Kabar mengenai keputusan Sintayong untuk tidak memanggil Asnawi Mangkualam ke dalam skuad timnas Indonesia meskipun pemain tersebut telah pulih dari cedera telah menciptakan kontroversi yang membingungkan banyak pihak. Penjelasan yang diberikan oleh Sumarji, manajer timnas Indonesia, turut memberikan cahaya terang terkait insiden ini. Meskipun Asnawi telah pulih dari cederanya, Sintayong tetap tidak memasukkan nama pemain tersebut dalam skuad timnas Indonesia yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Alasan yang diberikan adalah cedera hamstring yang dialami Asnawi sebelumnya saat membela Port FC di Thailand. Meski Asnawi sudah bermain dalam pertandingan terakhirnya bersama Port FC, pelatih tetap tidak memilihnya untuk memperkuat timnas. Sumarji menyampaikan bahwa Asnawi telah menghubunginya untuk memberitahu bahwa cederanya telah sembuh dan agar pesan tersebut disampaikan kepada Sintayong. Asnawi tidak ingin terjadi kesalahpahaman terkait kondisinya. Meski demikian, keputusan Sintayong tetap tidak berubah dan dirinya tidak memasukkan Asnawi dalam skuad. Meskipun penampilan Asnawi di pertandingan terakhirnya dengan Port FC tampak membaik, Sintayong tetap konsisten dengan keputusannya. Meski menerima klarifikasi langsung dari Sumarji, Sintayong tidak memilih untuk memanggil Asnawi ke timnas Indonesia. Hal ini mengundang spekulasi dan perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun keputusan pelatih tetap dipegang teguh. Kontroversi dalam keputusan Sintayong untuk tidak memanggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meskipun pemain telah sembuh dari cedera tetap menjadi pusat perbincangan. Dengan klarifikasi dari Sumarji, terlihat bahwa kondisi Asnawi sudah membaik, namun keputusan pelatih tetap tidak berubah. Semoga keputusan ini membawa hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Itulah tadi kabar-kabar terbaru tentang timnas Indonesia dan semangat olahraga.